Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahman Hidayatullah, NIM dengan digit terakhir saya 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan kembali lagi dengan praktikum dasar sistem kontrol, yaitu di sistem kendali temperatur menggunakan Autonix TK45 T4RN. Langsung saja kita ke PPT-nya. Praktikum sistem kendali temperatur menggunakan Autonix TK45 dan T4RN dengan metode pengambilan data secara manual. Tujuannya adalah untuk memahami kendali on-off dan PID serta menganalisis kinerja sistem kontrol suhu. Next. Nah, penjelasannya itu ada tiga yang kita kerjakan nantinya. Ada sistem respon sistem. Respon sistem itu adalah reaksi keluaran output terhadap suatu masukan input dalam sistem kontrol. Kita ingin tahu seberapa cepat dan stabil sistem mencapai set point. Parameter pentingnya adalah overshoot dan waktu lunak atau setting time. Terus yang ketiga adalah pada sistem open loop, pengendali tidak memperhatikan umpan balik dari sensor. Artinya output tidak dikoreksi meskipun hasilnya tidak sesuai. Contohnya pemanas listrik yang terus menyala tanpa sensor suhu. Sistem closed loop memiliki umpan balik feedback dari sensor. Sensor membaca suhu aktual PF dan membandingkannya dengan suhu yang diinginkan SV. Jika ada selisih, sistem otomatis menyesuaikan daya pemanas untuk menjaga suhu tetap stabil. Ini ada dari perangkat yang kita gunakan atau perangkat Autonix TK45. Ini tuh berfungsi sebagai pengendali temperatur digital. Alat ini memiliki tampilan PF dan SV, mode manual auto, multi set point, alarm, dan sistem autoning with ID. Pengguna dapat mengganti nilai parameter melalui tombol navigasi di panel depan. Termokopel PK digunakan untuk mendeteksi suhu, sementara lampu pijar berfungsi sebagai aktuator pemanas. Nah, gambarannya tuh alat itu seperti ini. Di sini ada 4 tombol. Nah, di sini ada buat perpindahan mode, di sini untuk perpindahan dari set point yang ingin kita ubah. Pengambilan data secara manual. Data diambil dengan mencatat nilai PF dan SV secara berkala selama proses pemanas dan pendinginan. Setiap perubahan suhu dicatat untuk menganalisis bagaimana sistem merespon perubahan pada set point. Nah, nanti praktikum yang kita jalan itu pada saat pengambilan data itu kita pakai timer dari handphone, dan kita waktu ada perpindahan suhu itu kita pencet-pencet aja di timernya. Terus ada kontrol on off dengan hysteresis. Kontrol on off bekerja dengan dua posisi on dan off. Prinsipnya menggunakan hysteresis, yaitu jarak antara titik on off. Tujuannya untuk mencegah jitter, yaitu switching terlalu cepat di sekitar satu titik suhu. Hysteresis yang sempit membuat suhu lebih stabil, tapi bisa mempercepat arus relaynya. Hysteresis yang lebih cocok untuk sistem lambat seperti pemanas udara atau kulkas. Terus kalau buat lihat ini kan kita menampilkan grafik ya, kita bisa cek ada grafiknya di sini. Nah, ini buat grafiknya on off suhunya. Ini percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Hampir sama tapi berbeda. Kontrol PID time profesional. Pada kontrol
PID time proporsional sinyal kontrol berupa rasio on off dalam satu periode waktu tetap. Jika suhu terlalu rendah, durasi on lebih lama. Jika mendekati set point, on dan off hampir seimbang. Metode ini membuat pengendali lebih halus dan overshoot lebih kecil dibandingkan on-off murni. Buat kesimpulannya dari percobaan ini tuh nanti dari percobaan ini kita dapatlah simpulkan kontrol PID sederhana namun kurang halus dan sering terisolasi. Kontrol PID memberikan respon yang lebih stabil dan presisi. Pemahaman tentang respon, sistem, dan parameter tuning sangat penting dalam desain kontrol otomatis. Oke, di sini kita akan melihat dari pertama itu kita lihat dari job sheet-nya yang kita sudah buat tadi. Nah, ini dari job sheet dari gambar rangkaian dari yang percobaan yang kita akan lakukan. Di sini ada lampu langsung ke input plus, power on ini ada di angka 6, terminal 6, dan minusnya atau netralnya itu di angka 3, di terminal 3. Ini buat sensornya di sini, terminalnya 11 dan 12. USB itu untuk pengambilan data nanti lewat komputer gitu. Terus untuk langsung ke praktikumnya lah sejauh kita. Nah di sini kita bisa lihat kayak lagi garap trainer ya. Pertama-tama itu kita rakit dulu rangkaiannya, kita rakit tombol merah itu sebagai fasa dan biru itu sebagai netral. Ini ada autonomous-nya, ada lampu pijar sebagai suhu panasnya, dan ada sensornya yang kecil ini sensor. Ini ada tombol on off dan ada terminal input. Nah setelah itu kita men-setting dari set point dan men-setting parameternya. Nah lampu akan terus menerus on dan off sampai mencapai titik set point yang kita inginkan, set point dari suhu yang kita inginkan. Misal suhunya 50, maka suhunya tuh nanti akan 50 dan lampu akan menjaga suhu dan sensor akan menjaga suhu tersebut tuh di 50 derajat. Untuk langkah praktikumnya tuh kita ada simulasinya, ini di job sheet-nya itu ada on dan off. Dan suhu kita ada 5 percobaan. Ada percobaan buat suhu 50, histerisnya tuh 2 dan 50 historisnya 5, terus suhu 60 historisnya 2 dan suhu 60 historisnya 5. Dan PID suhu pada saat 50 derajat Celcius itu ada beberapa lah di sini bisa dibaca. Ini dari rangkaian yang tadi tapi ini kepotong. Terus untuk dari hasil dari kita ini apa namanya? Hasil kita praktikum di sana percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4. Di sini terlihat pada setiap detiknya tuh suhu akan naik pada setiap detiknya. Suhu naik dan setelah mencapai set point yang kita tentukan di suhu ini, yang di suhu berapa ini? Kita lihat, ini kayaknya di suhu 50-an. Dia akan menjaga kestabilannya tuh di suhu 50-an gitu. Jadi lampu akan terus menyala dan mati dan sensor akan memberi sinyal kepada kepada kontrolnya atau autonomous-nya untuk melakukan program atau men-setting lampu tuh pada saatnya lampu mati kapan, pada saatnya lampu hidup dan mati kapan gitu. Ini pada suhu 50, ini pada suhu 60. Dia kita men-settingnya tuh nggak di suhu yang konstan tapi di suhu yang lebih dikit, tetap konstan sih, nantinya juga konstan nih.
Ini udah konstan di menit di 150-an detik. Ini udah mulai konstan di 64, yang 64, ini 57, yang 50. Terus kita bisa lihat untuk ini dari rangkaian yang tadi kita buat. Nah, ini dari job sheetnya yang kita kerjakan. Ini ada bagian-bagian lampu, ini ada bagian-bagian sensor, ini bagian-bagian dari atomicsnya, ada Celsius, ada parameternya. Kita bisa lihat, ini kita scroll aja. Nah, ini cara kita men-settingnya, setting parameternya ini. Rangkaian yang tadi. Nah, ini setting parameter. Nah, nanti di sini tuh bisa membaca suhunya. Nah, ini suhunya nih. Suhunya terlihat di sini. Oke. Sepertinya dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.